Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 8, yaitu mengenai jenis-jenis cerita fiksi dan juga notasi lagu. Anak-anak, di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi ya, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat itu adalah cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Nah, Miss akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis cerita fiksi di atas. Satu, cerpen. Nah, cerpen adalah karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah. Cerpen disebut juga dengan sebuah prosa. Nah, cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Jadi kalau cerita pendek, maka ceritanya sedikit saja atau pendek saja, mungkin hanya 1 paragraf, 2 paragraf, seperti itu. Nah, ini Miss contoh cerita pendek tentang Arnab yang pemalas ya. Ceritanya ini contoh 1 paragraf. Yang kedua, novel. Novel adalah karya sastra yang menceritakan sisi utuh atau problematika kehidupan seorang tokoh atau beberapa tokoh. Nah, ini ada 3 contoh novel, dan yang mungkin kalian kenal itu Laskar Pelangi ya nak. Ini ada Perahu Kertas, karangan di 5 cm, karya Doni Dirgantoro, dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, kalau yang sudah pernah baca Laskar Pelangi pasti tahu ya, kalau novel itu biasanya dalam bentuk buku dan panjang ya, bisa beberapa ratus lembar mungkin, itulah dia novel. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah yang menceritakan asal-usul atau legenda di suatu daerah. Nah, cerita rakyat ini nak dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama, cerita jenaka adalah cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik yang dilukiskan dengan secara humor. Ya, berarti lucu-lucu gitu ceritanya. Contoh Lebay Malang, Jumpa Belalang ya. Kalau sudah pernah baca Lebay Malang, itu kisah seorang lebay yang serakah ya. Karena keserakahannya dia malah tidak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua ada legenda, yaitu cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contoh Maling Kundang, Tangkuban Perahu. Nah, Maling Kundang ini nak di daerah Sumatera Barat itu ada daerahnya yang di situ ada bentuk seperti batu Maling Kundang ya. Jadi itulah yang dijadikan legenda bahwa Maling Kundang itu kisahnya tentang seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Begitu juga dengan kisah Tangkuban Perahu. Nah, ini contoh gambar kisah Pak Lebay Malang ya dari Sumatera Barat dan legenda Gunung Tangkuban Perahu dari Jawa Barat. Nah, yang ketiga, mite adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap suatu benda yang gaib, ya. Contoh Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub. Nah, Nyi Roro Kidul itu kan kisah tentang seorang ratu di pantai selatan yang sangat misterius. Nah, jadi berhubungan dengan yang gaib, ini maksudnya. Kemudian fabel adalah cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Nah, contohnya kancil dan buaya, belalang dan semut, dan lain-lainnya. Jadi kayak contoh kancil dan buaya ini ada cerita seolah-olah kancil dan buaya bisa bersikap seperti manusia. Jadi itulah yang dimaksud dengan fabel. Nah, yang kelima adalah saga, yaitu cerita rakyat yang didasarkan pada peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Ya, fantasi itu berarti khayalan. Jadi ada sejarahnya di dalam cerita itu dan juga ada khayalan dari rakyat. Contohnya Hikayat Hang Tua, Ciung Wanana. Nah, perhatikan ini, Hang Tua ini adalah
saga yang berasal dari daerah Melayu ya nak. Ada Hang Tuah, ada juga itu kisah Hang Jebat, nah seperti itu. Jadi ada kisah sejarah pahlawannya juga ada dicampur dengan cerita dari rakyatnya. Nah anak-anak, setelah tadi tentang jenis-jenis cerita fiksi, sekarang kita akan masuk ke notasi ya. Anak-anak, dalam bernyanyi itu ada tinggi rendah nada, ada tempo ya. Tinggi rendah nada itu merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu ya. Ini contohnya, kalau notasi angka, perhatikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau nada rendah itu ada titik di bawahnya ya untuk notasi angka. Kemudian kalau sedang tidak ada titik. Dan kalau untuk nada yang tinggi itu ada titik di atas angkanya. Sedangkan untuk notasi balok, seperti ini nak, ada garis nada, kemudian ada notasi baloknya ya. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga bisa dimengerti.